Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda semuanya. Apa kabar? Ustazah berharap Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ustazah berdoa semoga Ananda beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, untuk Ananda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa juga untuk berdoa sebelum belajar. Yuk kita baca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihah, amin. Oke Ananda, kembali lagi dengan saya Ustazah Rika Ardianti SPD pada pembelajaran seni budaya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai seni musik. Nah, seni musik ini akan Ustazah bagi dua, yaitu mengenai bernyanyi secara tunggal ataupun solo dan juga bernyanyi secara vokal grup. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai bernyanyi secara tunggal ataupun solo ya. Nah, anak-anak Ustazah semua sudah tahu belum perbedaan antara bernyanyi secara tunggal dengan bernyanyi secara vokal grup? Nah, kalau belum tahu, yuk kita simak. Jadi, bernyanyi solo ataupun tunggal itu artinya bernyanyi secara seorang diri. Nah, jika kamu bernyanyi sendirian, itu berarti namanya kamu bernyanyi secara solo ataupun tunggal. Nah, apa saja sih persiapan yang harus dilakukan? Nah, jadi ada persiapan yang harus kita lakukan saat kita bernyanyi solo ataupun tunggal, yaitu ada 5. Yang pertama, jenis penampilan vokal solo. Yang kedua, materi vokal. Ketiga, teknik vokal. Keempat, penampilan. Dan yang kelima adalah improvisasi lagu secara vokal. Nah, bagaimana sih maksudnya? Yuk kita simak di slide selanjutnya. Oke, pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai jenis penampilan vokal solo. Jadi, semua penampilan ketika bernyanyi itu memiliki keunikan dan sisi menarik yang berbeda. Baik itu dari segi persiapan dan sarana, itu semua akan memiliki detail yang berbeda di setiap jenis penampilan. Jadi, ketika kamu bernyanyi tunggal ataupun solo, itu tentu akan berbeda persiapannya dengan kamu bernyanyi secara vokal grup. Nah, untuk setiap penampilan vokal solo itu biasanya memiliki beban yang lebih berat. Kenapa? Karena seluruh keberhasilan penampilan kita saat bernyanyi itu tergantung kepada kita, sang vokalis atau penyanyi itu sendiri. Jadi, kalau solo itu jenis penampilannya adalah tergantung kepada pribadinya ataupun penyanyinya. Oke ya. Oke, selanjutnya mengenai materi vokal. Jadi, setiap penyanyi itu memiliki materi vokal yang berbeda-beda. Nah, ada perbedaan mendasar terhadap materi vokal itu yang dimiliki oleh 2 orang yang berbeda. Lalu, apa saja sih perbedaan yang dapat dilihat dari beberapa unsur vokal? Nah, salah satunya itu adalah adanya warna suara atau timbre. Warna suara itu ada yang sudah tahu belum? Jadi, warna suara itu adalah ton yang khas pada suatu suara setiap penyanyi. Jadi, warna suara jika dilatih dengan teknik vokal yang benar akan menghasilkan karakter vokal yang kuat. Jadi, warna suara setiap orang itu berbeda-beda ya. Misalnya, warna suara penyanyi Judika dengan warna suara penyanyi Raisya itu jelas-jelas sangat berbeda warna suaranya. Oke?
Yang kedua adalah unsur wilayah nada atau disebut juga dengan ambitus suara. Nah, Ananda sudah pernah dengar belum apa itu ambitus suara? Nah, belum tahu ya. Yuk kita bahas ya. Jadi, ambitus suara itu adalah luasnya wilayah nada yang mampu dijangkau oleh seseorang ataupun luas wilayah yang mampu dijangkau oleh sang penyanyi. Nah, ambitus suara ini adalah batas jangkauan suara penyanyi dan dapat dicapai seseorang berolah vokal. Nah, jadi kalau untuk yang suara anak-anak itu biasanya wilayah nada suara laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak itu mempunyai ketinggian yang sama ya. Jadi perbedaannya itu akan terjadi ketika anak laki-laki tersebut beranjak dewasa. Jadi ada perubahan wilayah nada berdasarkan perubahan fisik yang mereka alami. Misalnya tumbuhnya jakun di leher laki-laki. Jadi tentunya suara yang tadinya dia jadi anak-anak itu berbeda saat dia sudah beranjak dewasa. Itu adalah wilayah nada. Paham ya? Oke, lalu ada teknik vokal. Nah, teknik vokal ini cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang kita keluarkan itu terdengar jelas, terdengar indah, merdu, dan juga nyaring. Jadi, selain ditentukan oleh organ-organ tubuh, mutu dan pembentukan suara manusia itu juga didukung oleh beberapa unsur teknik vokal. Ya, diantaranya itu adalah yang pertama artikulasi. Jadi artikulasi itu bagaimana cara pengucapan kata demi kata maupun huruf demi huruf dengan jelas dan benar. Nah, jadi ketika kita bernyanyi itu artikulasi harus kita perhatikan. Kenapa? Karena ini adalah teknik vokal untuk menciptakan vokal atau suara mutu suara yang baik. Jadi, kata yang kita ucapkan itu harus jelas dan juga benar. Nah, bagaimana faktor untuk mendapatkan artikulasi yang baik? Jadi ada 5 faktor. Yang pertama itu adalah sikap badan yang baik dan benar dalam bernyanyi. Ini perlu diperhatikan ya, sikap badan. Yang kedua adalah posisi mulut yang baik dan benar saat bernyanyi. Jadi selain sikap badan, itu ada posisi mulut. Dan yang ketiga adalah latihan vokalisasi. Lalu yang keempat itu teknik pembentukan bunyi vokal. Dan yang kelima, teknik pembentukan bunyi konsonan. Jadi kalau teknik pembentukan bunyi vokal itu artikulasi yang jelas vokal seperti pengucapan A, I, U, E, dan O. Sedangkan teknik pembentukan bunyi konsonan itu adalah huruf-huruf selain huruf vokal seperti huruf B, huruf C, huruf D, dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, yang harus diperhatikan juga itu adalah pernapasan. Jadi pernapasan ini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pernapasan dada. Nah, pernapasan dada ini merupakan pernapasan yang menggunakan dada untuk menampung oksigen dengan cara mengembang dan mengempiskan paru-paru. Jadi saat kita bernyanyi menggunakan pernapasan dada, maka kita menggunakan paru-paru untuk menampung oksigennya. Oke ya, andalannya adalah dada. Oke, yang kedua adalah pernapasan perut. Jadi pernapasan perut ini juga digunakan saat bernyanyi. Pernapasan perut itu teknik yang memanfaatkan perut untuk menampung udara. Jadi kalau pernapasan dada tadi menggunakan dada atau paru-paru, lalu yang kedua pernapasan perut itu ketika bernyanyi kita mengandalkan pernapasan melalui perut, ya. Yang ketiga adalah pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma itu dengan menggunakan rongga dada dan rongga perut untuk menyimpan udara. Jadi pernapasan diafragma ini adalah teknik pernapasan yang paling baik. Oke, karena untuk melakukan pernapasan diafragma, maka kita akan menggunakan kedua rongga, yaitu rongga dada dan rongga perut. Jadi seimbang seperti itu ya. Lalu bagaimana sih tahapan teknik pernapasan diafragma? Nah, yang pertama, ambil nafas melalui hidung ataupun mulut. Yang kedua, tahan napas tersebut sekitar 5 detik.
Dan yang ketiga, keluarkan nafas tersebut dengan lembut ataupun pelan, ya, dengan mengeluarkan desis halus dan rata. Lalu yang keempat adalah ulang dalam beberapa kali latihan, ya. Nah, yang selanjutnya adalah selain artikulasi dan pernafasan, maka kita juga harus memperhatikan phrasing. Phrasing adalah aturan penggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi phrasing ini adalah aturannya, aturan dari penggalan-penggalan yang baik, kalimat yang baik dan benar. Jadi ketika kita bernyanyi, itu kita harus memperhatikan bagaimana kalimat yang bisa kita penggal dan tidak bisa kita penggal, tidak boleh sembarangan, sehingga penyanyi dan pendengar itu sama-sama mengerti. Oke, mengerti dan tercapailah apa yang ingin disampaikan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sikap badan. Jadi kita juga harus memperhatikan yang namanya sikap badan. Sikap badan itu adalah posisi badan ketika seseorang sedang bernyanyi. Bisa dengan duduk atau berdiri. Yang terpenting itu apa? Nah, yang terpenting itu adalah saluran pernapasan kita tidak terganggu. Jadi bebas ya, kita mau bernyanyi sambil duduk kah atau juga berdiri. Nah, kalau untuk bernyanyi pada sikap duduk, itu posisi duduk yang tegap, rileks, dan dada tuh ke depan. Lalu posisi kedua kaki di depan dan menempel pada lantai. Lalu selain itu, busungkan dada agar tulang rusuk berkembang dan rongga dada bertambah besar. Itu adalah bernyanyi pada saat sikap duduk. Nah, bagaimana jika bernyanyi pada sikap berdiri? Yang harus dilakukan adalah yang pertama, posisi kedua kaki kita harus siap menjadi tumpuan saat berdiri. Jadi rilekskan badan dan jangan tegang karena dapat mempengaruhi produksi suara. Yang kedua yang harus kita lakukan itu adalah posisi kedua bahu datar dan busungkan dada agak ke depan ya. Jadi agar suara yang keluar itu lebih maksimal dan rileks kedua lengan. Yang ketiga itu, renggangkan kedua kaki kita dengan santai, lalu salah satu kaki sedikit dimajukan ke depan. Nah, yang terakhir itu yang harus dilakukan saat kita bernyanyi berdiri adalah kedua lutut harus rileks dan mudah digerakkan. Oke, jadi intinya harus rileks. Nah, selanjutnya itu adalah resonansi. Resonansi itu adalah usaha kita untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang ikut bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Jadi, jenis resonansi itu ada resonansi dada, resonansi hidung, resonansi kepala. Nah, kalau untuk resonansi dada, itu memantulkan sumber bunyi pada bagian dada akan menghasilkan suara rendah. Jadi kalau resonansi dada, suara yang dihasilkan adalah suara rendah. Lalu kalau resonansi hidung, itu pantulan bunyi pada bagian wajah seputar hidung dapat meliputi tulang rahang mulut, sehingga pada pipi akan menghasilkan suara sedang yang tepat dan halus. Jadi kalau resonansi dada tadi menghasilkan suara yang rendah, maka resonansi hidung menciptakan suara yang sedang atau halus. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya resonansi kepala. Resonansi kepala ini memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala yang akan menghasilkan suara tinggi dan halus tentunya, dan juga harus didukung dengan kerja otot diafragma yang maksimal pula. Jadi kalau resonansi kepala, maka kita juga harus menggunakan pernafasan dada dan pernafasan perut atau gabungan yang biasa disebut dengan pernapasan diafragma. Jadi resonansi dada menghasilkan suara rendah, resonansi hidung menghasilkan suara sedang, dan resonansi kepala itu menghasilkan suara yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah vibrato.
Vibrato itu adalah usaha kita untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberikan gelombang atau suara yang bergetar teratur. Biasanya diterapkan di akhir sebuah syair lagu. Nah, tetapi tidak semua syair lagu menggunakan vibrato. Ada kalanya syair lagu itu polos atau dikurangi. Nah, vibrato yang berlebihan itu juga dapat mengubah nada dan vokal. Sedangkan vibrasi yang dibuat-buat itu dapat memberi kesan seperti kedinginan, ya. Oke, selanjutnya adalah intonasi. Nah, intonasi itu adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau secara tepat. Jadi, ketepatan intonasi dalam setiap lagu itu merupakan dambaan bagi setiap penyanyinya. Nah, jadi intonasi itu perlu ya kita perhatikan dalam bernyanyi. Selanjutnya adalah ekspresi. Jadi pada saat bernyanyi, hendaknya itu seorang vokalis atau kita sebagai seorang penyanyi dapat memberikan ekspresi yang sesuai dengan tema lagu yang kita nyanyikan. Jadi sehingga lagu itu akan lebih mudah diterima oleh audiens ataupun pendengar. Nah, ekspresi ini terdiri dari gestur ataupun mimik ataupun gerak tubuh. Jadi ketika kamu bernyanyi nih, misalnya tentang lagu yang isinya mengenai kemerdekaan, maka ekspresi kamu bagaimana? Ekspresi semangat kemerdekaan, seperti itu. Nah, misalnya juga kamu bernyanyi tentang seorang ibu, maka kamu harus bernyanyi dengan ekspresi bagaimana ekspresi kelembutan seorang ibu, bukan tentang tertawa-tawa seperti itu ya. Nah, begitu juga jika kita bernyanyi tentang lagu rohani atau lagu dan lain-lain. Nah, jadi kita harus menempatkan ekspresi kita saat bernyanyi. Nah, selanjutnya adalah yang harus diperhatikan dari seorang penyanyi solo itu adalah penampilannya. Jadi, seorang penyanyi vokal profesional itu akan mempersiapkan penampilan mereka, mulai dari kostum, aksesoris, dan rias wajah yang akan disesuaikan dengan tema, acara, lagu, dan juga tempatnya. Jadi, penampilan tuh harus disesuaikan. Misalnya, kamu akan menyanyikan lagu dengan tema Idul Fitri ataupun tentang hari kemenangan, lagu-lagu rohani, maka penampilan kamu adalah penampilan yang sopan, bukan menggunakan busana yang tidak pantas seperti itu, dan menggunakan aksesoris yang tidak berlebihan. Jadi kostumnya sesuai, aksesoris sesuai, dan rias wajahnya juga tidak yang terlalu norak. Oke, seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah latihan improvisasi. Improvisasi itu adalah usaha memperindah lagu dengan merubah ataupun menambah sebagian melodi lagu dengan profesional tanpa merubah melodi pokoknya. Itu adalah latihan dari improvisasi. Jadi dalam bernyanyi, pengembangan ornamentasi sebuah lagu dengan tujuan agar lagu terdengar tidak membosankan dan lebih menarik. Itu adalah tujuan dari improvisasi, agar lagu itu tidak membosankan dan juga tidak menarik. Jadi improvisasi ini tidak dapat dilakukan pada semua bagian lagu. Nah, jadi hanya bagian-bagian tertentu saja agar bentuk lagu yang aslinya itu tetap jelas. Yuk. Oke, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustazah berharap materi-materi yang Ustazah sampaikan itu dapat Ananda realisasikan. Nah, seperti biasa Ustazah akan memberikan tugas pada kalian. Jadi tugasnya adalah silakan Ananda semua itu bernyanyi, nyanyikanlah sebuah lagu daerah berdasarkan suku kamu. Nah, misalnya suku kamu suku Batak atau suku Jawa, maka kamu harus menyanyikan lagu yang berasal dari suku kamu. Caranya bagaimana? Kalian boleh juga ambil karaoke dari YouTube, lalu kalian rekam, berikan videonya kepada Ustazah. Ini sangatlah tinggi nilainya, jadi kalian akan rugi jika
tidak mengumpulkan tugasnya. Oke, sekian dari Ustazah. Semoga kalian semua dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Sebelumnya kita juga harus ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.